Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Wahyu dari kelas 12 IPA 4 absen 33. Untuk video KWU kali ini, saya akan membahas atau mengulas tentang kerajinan kebutuhan pasar lokal. Untuk yang pertama kali kita bahas adalah ide. Ide didapatkan dengan mengenali suatu kebiasaan di daerah setempat, atau apabila kita melakukan suatu musyawarah. Kita harus membebaskan diri untuk mengemukakan suatu ide yang beragam dan banyak, meskipun ide tersebut tidak masuk akal. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai suatu bahan. Bahan padat untuk membuat suatu kerajinan biasanya atau pada umumnya dipecah menjadi dua, yaitu yang solid dan yang kedua yang non-solid. Untuk yang solid seperti contohnya adalah plastik, kaca ataupun logam, dan yang kedua yaitu yang non-solid yaitu serat ataupun lembaran. Yang ketiga adalah alat. Sebenarnya alat ini yang akan kita gunakan itu harus menyesuaikan terhadap bahan baku dan juga produk yang akan kita buat. Seperti contohnya, apabila kita akan membuat suatu produk berdasarkan bahan seperti kertas, maka alat yang kita gunakan itu ya seperti lem ataupun gunting. Oke? Yang keempat adalah proses pembuatan. Ada berapa tahap dalam proses pembuatan? Dalam proses pembuatan ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah tentang pemilihan suatu ide. Yang kedua yaitu tentang rasionalisasi. Yang ketiga tentang studi suatu model. Dan yang keempat adalah pemilihan desain akhir. Yang kelima adalah pewarnaan. Sebenarnya pewarnaan ini termasuk dalam proses finishing. Pewarnaan itu lebih mendominasi warna yang dapat menarik konsumen untuk membeli suatu produk. Entah itu warna merah atau warna kuning. Yang keenam adalah finishing. Seperti contohnya untuk produk yang berbahan dasar kayu, itu dapat dilakukan dengan cara pengamplasan atau pemberian cat ataupun manik-manik supaya si produk itu lebih menarik lagi. Yang ketujuh adalah kemasan. Ada berapakah jenis kemasan? Kemasan sebagian besar atau secara umum dipecah menjadi 3 kemasan atau 3 bagian. Untuk yang pertama itu adalah kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung menempel pada produk. Yang kedua adalah kemasan sekunder. Kemasan sekunder inilah yang merupakan kemasan atau pelindung dari kemasan primer. Yang ketiga itu adalah kemasan tersier. Kemasan tersier ini adalah bagian akhir dari proses pengemasan. Biasanya pengemasan tersier atau bahan yang digunakan sebagai alat pengemasan tersier ini sangatlah kuat. Karena apa? Karena ini digunakan sebagai pelindung bagian terluar dari suatu produk. Pengemasan ini pula dapat bertujuan untuk mengenalkan suatu produk atau identitas produk dari akhirnya sampai juga ke yang nomor terakhir, yaitu nomor 8 tentang suatu pemasaran. Secara umum pemasaran dalam produk ini dipecah menjadi 2. Yang pertama itu adalah above the line, yang kedua adalah below the line. Above the line ini digunakan dengan cara menggunakan suatu media massa, baik dari koran maupun internet. Yang kedua adalah below the line, yaitu yang pemasaran yang dilakukan dengan cara manual. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga ke nomor yang terakhir yaitu nomor 8 mengenai suatu pemasaran. Secara umum pemasaran dipecah menjadi 2. Yang pertama adalah above the line dan yang kedua adalah below the line. Above the line ini dalam pemasaran dia menggunakan media, entah itu media cetak ataupun media tentang internet. Seperti contohnya itu iklan di koran, majalah, ataupun iklan di internet. Yang kedua itu adalah below the line atau yang biasa disebut dengan pemasaran secara langsung. Dimasukkan di sini seperti contohnya adalah pemasaran melalui pasar target. Sekian video yang dapat saya buat di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.